Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ya, ini untuk yang bagian kedua, saya akan lihat penampakan dari matan Bidayah fi Ulumil Balaghah, ya, kitab yang sangat ringkas, ya, kitab dasar untuk mempelajari ilmu balaghah. Ini penampakan matannya seperti ini, ya, sangat ringkas, hanya 15 halaman, ya, dan isinya juga hanya seputar matan, ya, judul-judul doang, ya. Di sini balaghah itu ada ma'ani, bayan, badi', terus nanti halaman berikutnya tentang penjelasan ma'ani itu ada judulnya, ada 4 bab, ya, ma'ani itu. Lalu dijelaskan kalam, nanti kalam itu terbagi jadi berapa, definisi kalam itu apa, lalu rukun kalam itu apa aja, ya. Ya, ini penampakan dari matan Bidayah fi Ulumil Balaghah, ya, kitab dasar balaghah yang sangat ringkas. Dan ada syarahnya, yaitu untuk syarah matan ini namanya syarah kitab Al-Binayah, ya. Itu, ya. Tuh, nah ini, nah hanya 15 halaman, ya, untuk matannya. Ya, ini sekelumit saya kasih lihat tentang matan kitab yang akan kita pelajari, ya. Nah, untuk bagian kedua dari mempelajari ilmu balaghah, yaitu kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu ilmu balaghah. Yang pertama kita pelajari adalah ilmu ma'ani, ya. Walaupun di kitab-kitab balaghah yang lain ada yang bayan dulu, baru ma'ani, baru mempelajari badi', gitu, ya. Jadi di kitab-kitab balaghah kadang susunannya berbeda, ya. Ada yang ma'ani dulu yang dipelajari, ada yang bayan dulu, ya, ada yang berbeda, ya, susunannya. Ya, tapi bagusnya memang kalau menurut saya ma'ani dulu, karena ma'ani itu tentang makna-makna, tentang kaidah nahwu shorof dulu, gitu, yang dipelajari, ya. Jadi ke bab selanjutnya lebih mudah mempelajarinya. Ya, untuk ilmu ma'ani di sini wafihi arba'atu abwabin, ya, ada 4 bab yang harus kita pelajari di dalam ilmu ma'ani, ya. Ada ilmu kalam, ada al-qasru, lalu ada ijaz, itnab, musawah, lalu ada waslu dan faslu, ya. Itu yang akan dipelajari di dalam ilmu ma'ani. Ya, ini saya agak lambat karena sudah mulai pembahasan inti, ya. Adapun bagian 1 agak saya percepat, ya, karena memang itu membahas tentang definisi, lalu mabadi asyrah, ya. Ya. Secara bahasa, ya, tadi ilmu ma'ani artinya adalah makna-makna, ya. Ilmu tentang kondisi lafal bahasa Arab yang sesuai dengan kondisi pembicaraan, ya, sudah dijelaskan tadi, ya, tentang definisi ilmu ma'ani. Lalu ilmu ma'ani mencegah kekeliruan menyampaikan makna. Ya, ini faedah dari mempelajari ilmu ma'ani ini, ya, untuk mencegah kekeliruan menyampaikan makna, ya, karena nanti erat kaitannya dengan i'rab, gitu, ya, musnad ilaih, gitu. Nah, di sini kita lanjut al-babul awal al-kalam, ya, wa fihi sab'atu dhawabit, ya, dan di dalamnya ada 7 kaidah, ya, 7 kaidah. Ad-dhabit tsani al-kalamul khabari, ya. Kenapa ini langsung dobit tsani? Dobit awalnya mana? Dobit awal itu tentang makna, ya, tentang makna
dobit awal itu tentang nau ya, atau tentang dua jenis ilmu kalam ya. Jadi dobit awal adalah tentang naul kalam ya. Naul kalam terdiri dari khobar dan insya yang ada di judul tadi ya, di atas. Ya di situ kan judulnya khobar dan insya. Nah ini adalah dua jenis kalam ya. Ya dua jenis kalam itu ya. Nah lalu berikutnya di sini adalah tadi dobit tsani langsung ya, karena dobit awal itu macamnya. Lalu sekarang dobit yang tsani yang kedua yaitu kalam khobari. Huwa kullu kalamin yahtamilu sidqa wal kadhib lidzatihi. Adalah semua kalam ya, semua pembicaraan atau kalam ya, yang membawa pada jujur atau bohong atau dustanya secara zatnya. Secara zatnya di situ maksudnya adalah secara kalamnya, jadi bukan orangnya jujur atau tidak, bukan ya. Jadi tidak membicarakan orang. Kalau di ilmu hadis kan membicarakan tentang orangnya ya, orangnya sikoh atau enggak. Nah kalau di dalam ilmu balaghah itu yang dipelajari bukan orangnya, tapi kalamnya sendiri atau kalimatnya tersebut itu maknanya jujur atau tidak gitu, bohong atau tidak gitu kalimatnya gitu ya. Ini makna dari lidzatihi ya, secara zatnya, zat kalimat tersebut gitu ya. Lalu berikutnya khobar yang pasti sodik ya. Sodik itu tadi jujur ya, atau benar ya. Sodik bisa diartikan jujur atau benar. Kabar, khobar itu kabar ya gampangannya, mengabarkan berita gitu ya. Di khobar itu berita, tapi saya nggak jelaskan ya biar cepat. Lalu khobar yang pasti kadzib atau yang dusta ya, bermakna dusta. Lalu di sini khobar terbagi menjadi tiga tingkatan ya. Ini yang kita pelajari sekarang ya. Ya jadi berita itu atau kabar itu terdiri dari tiga tingkatan ya. Ada ibtidai ya, itu bisa dilihat ibtidai ya, untuk orang yang tak ragu ya. Jadi khobar ibtidai adalah untuk orang yang tak ragu. Misalnya di sini ciri-cirinya adalah kalimat tersebut tanpa taukid ya, tanpa pentaukidan ya. Nanti alat-alat taukid itu apa aja nanti akan dibahas ya. Ada qasam, ada lam taukid ya, ada inna ya, dengan huruf inna ya. Itu salah satunya alat-alat taukid ya. Ya, di sini khobar ibtidai adalah khobar atau berita yang untuk orang yang tak ragu ya. Contohnya di sini di dalam ayat Al-Qur'an kutiba alaikumusiyam ya. Kutiba alaikumusiyam di situ enggak ada alat taukidnya ya, bukan inna kutiba ya, atau bukan ya kutiba alaikumusiyam enggak ada alat taukidnya di situ ya. Jadi diwajibkan atas kalian berpuasa gitu kan. Nah untuk membedakannya biasanya ya, untuk yang tanpa taukid ya, biasanya adalah ayat-ayat madaniyah atau ayat yang diturunkan setelah hijrah ya, setelah hijrah Nabi, namanya ayat suratul madaniyah ya, atau ayat madaniyah. Ayat madaniyah itu biasanya tanpa taukid ya, atau namanya khobar ibtidai, karena memang yang didakwahi adalah kaum Ansor yang sudah banyak beriman gitu ya. Makanya di sini tentang pensyariatan puasa ya, kutiba alaikumusiyam misalnya itu kan sudah bukan
berdakwah tentang tauhid ya, karena memang kebanyakan sudah beriman. Adapun yang surat Makkiyah biasanya adalah pakai taukid, yaitu di macam atau tingkatan yang kedua dan ketiga, yaitu khobar tolabi. Di situ ya ada tulisannya tolabi, yaitu untuk orang yang ragu ya, dianjurkan diberi taukid ya. Di sini innahum fityatun amanu bi rabbihim ya. Di situ atau yang kedua ya, yang gampang, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi ya. Di sini ya, untuk tadi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi adalah hadis ya, hadis keempat. Di situ tentang takdir setiap manusia sudah tertulis ya. Nah, ini saya bacakan biar artinya biar mudah ya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari ya, berwujud nutfah, kemudian menjadi alaqah ya. Ini adalah ayat ini adalah tadi tentang dianjurkan dengan taukid ya, atau namanya khobar yang tolabi ya, tingkatan yang kedua ya. Karena di situ untuk orang yang ragu ya, untuk orang yang ragu dengan ilmu goib ya, biasanya dengan yang bersifat goib itu, misalnya yaumul hisab gitu ya, hari kiamat, atau tentang ruh di sini, atau tentang penciptaan ya, di sini di dalam perut ibu ya. Ini biasanya memang banyak yang tidak meyakini ya, makanya di sini memakai unsur taukid, yaitu dengan innahum gitu ya, bisa dipahami ya. Ya, kita lanjutkan, yaitu sekarang yang tingkatan ketiga adalah inkari. Inkari yaitu untuk orang yang mengingkari ya. Di sini biasanya adalah ayat-ayat makkiyah ya, yaitu ayat-ayat yang sebelum hijrah ya, karena memang ayat-ayat yang diturunkan pada saat yang didakwai adalah kaum musyrikin Mekah, yang mereka memang sangat ingkar kepada Nabi Muhammad SAW ya. Di sini wajib diberi taukid ya, biasanya ciri-cirinya kadang taukidnya 1, 2 atau 3 taukid ya. Kita lihat di situ, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in ya, amma kanu ya'malun ya. Ini maka demi Robmu ya, lanas'alannahum ajma'in, sungguh ya kami akan menanyakan pada mereka ajma'in semuanya ya. Di situ memakai taukid sampai 3 ya di sini. Yaitu taukidnya apa aja? Fa warabbika. Warabbika di situ adalah qasam ya. Warabbika, wa sama robbi. Ya, wa itu alat qasam. Demi Robmu. Lalu lanas. Nah, la di situ adalah alat qasam yang lam taukid, sungguh ya. Lalu lanas alanna. Alanna di situ adalah nun taukid saqilah ya. Yang untuk taukid artinya sesungguhnya juga. Jadi sampai 3 taukid ya dalam satu kalimat. Ya, karena untuk mereka yang mengingkari yaumul hisab di sini ya. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in, sungguh demi Rabbmu sungguh kami akan menyanyikan mereka semuanya ya, tentunya pada yaumul qiyamah. Ya, itu perbedaan antara ibtidai, tolabi, ingkari ya. Jadi kalau tolabi, ingkari biasanya kalau tolabi itu satu taukid, ingkari kadang 2 atau 3 gitu ya, 3 taukid. Tapi kadang juga ingkari juga kadang 1 taukid, atau tolabi jadi nanti masuk di pendalaman ya. Adapun secara
dasar ya, ini untuk kaidah dasarnya. Untuk membedakannya maka ibtidai tanpa taukid, kalau tolabi itu misalnya satu taukid untuk yang ragu, lalu ingkari adalah untuk orang yang mengingkari, maka diberi taukid yang lebih banyak ya, 2 atau 3. Ya, kita bandingkan di sini, kita lihat ya antara tolabi dengan ingkari. Tolabi di sini inna ilaikum mursalun. Lalu ingkarinya Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Nah, ada mursalun dengan lamursalun, itu bedanya di situ ya. Kalau tolabi mursalunnya nggak pakai lam, kalau ingkari karena mengingkari maka harus dikasih taukid lagi lebih banyak gitu. Sesungguhnya kami atas kalian mursalun adalah sebagai untuk memberi risalah atau utusan ya gitu. Ya, inna ilaikum mursalun. Kalau yang ingkar maka di ayat lain Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya, jadi di ayat yang berbeda kadang ada yang pakai taukid, ada yang enggak. Karena memang di situ ada kaidah, ada faedahnya. Ya tadi, ya biasanya kalau yang musyrikin Mekah itu pakai taukidnya lebih banyak karena untuk meyakinkan gitu ya, ayat-ayat untuk meyakinkan mereka yang ingkar ya, seperti itu ya. Lalu berikutnya juga bandingkan di sini saya contoh satu saja ya tadi, yang lainnya tinggal dibaca sendiri. Lalu juga dibandingkan di sini antara ibtidai, tolabi dengan inkari ya di sini. Ibtidai itu warofa'na laka dzikrok ya. Di situ ibtidai tanpa taukid, warofa'na laka dzikrok ya. Khobar di sini berita ya. Ya, dan kami akan mengangkat bagi kalian dzikrok ya gitu. Nah, lalu tolabi di situ memakai taukid satu, fa inna ya, fa inna ma'al usri yusron. Inna di situ satu taukid ya, makanya disebut tolabi. Lalu inkari di situ ada 2 taukid, inna ma'al usri yusron. Kenapa disebut 2 taukid? Karena di situ usri yusronnya diulang. Karena kan kita tahu ya, namanya taukid lafzi adalah mengulang lafaz. Ya, kalau mengulang lafaz berarti masuk dalam kategori taukid lafzi, taukid juga. Ya, jadi nanti ada macam alat taukid yaitu taukid lafzi ya. Jadi ada 2 ya untuk inkari di sini. Jadi ada 2 muakkid ya, ada 2 penguat, yaitu inna dengan usri yusronnya diulang ya. Itu cara kita menentukan ada nggak taukid di kalimat tersebut. Lalu bagaimanakah cara menambahkan taukid? Nah, di sini cara menambahkan taukid di situ adalah di bait 47 yaitu Jauharul Maknun, kitab Jauharul Maknun. Di situ diterangkan bi qasamin ya, dengan qasam atau sumpah ya. Sumpah itu bisa dengan billah, tallah, dengan ta, dengan bi gitu ya, atau dengan wallahi ya gitu ya, warabbika tadi ya. Ya, jadi dengan wawu, dengan ba, dengan ta ya. Atau dengan qad di sini ya. Ya, dengan qad di situ bisa sebagai taukid, artinya qad itu kan sungguh gitu ya. Lalu dengan inna ya, jadi alat qasam yang ketiga adalah inna ya. Lalu berikutnya lam ibtida ya, misalnya tadi apa, lamur salun ya, sungguh ya, lamur salun ya, sungguh kami adalah utusan ya, lamur salun ya. Nah, di situ lam ibtida ya. Lalu wanu ni taukid ya, dan nun taukid ya. Nun taukid itu
nun taukid sakilah dan khofifah ya yang masuk pada fiil mudore tadi, yaitu lanas alanna. Di situ adalah taukid, di situ kalau alanna itu taukid sakilah bukan khofifah ya. Ya, tinggal dipelajari lagi ya tentang nun taukid ini yang masuk dalam fiil mudore atau fiil amr dan fiil nahi ya. Adapun fiil madi enggak ya. Nun taukid tidak masuk dalam fiil madi. Lalu isim ukida ya. Ya, di situ maksudnya adalah taukid lafzi ya. Taukid lafzi maksudnya isimnya diulang lagi gitu. Isimnya dikuatkan lagi. Ya, itu adalah ada berapa di sini? 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 alat untuk mentaukidkan ayat atau kalimat. Lalu berikutnya ya, jadi itu cara mentaukidkan atau cara kita mengetahui ada taukid enggak di si kalimat tersebut ya, dengan ciri-ciri itu ya. 6 ciri itu. Lalu apakah semua hukum di atas hanya berlaku pada khobar yang bersifat isbat ya? Ya, jadi jawabannya adalah tidak ya. Jadi khobar atau berita yang nafi atau manfi, berita yang negatif ya, sifatnya negatif, misalnya dengan kalimat tidak, itu termasuk khobar ya. Ya, jadi khobar itu bisa nafi, bisa isbat ya, bisa penafian atau yang kalimat positif, bisa kalimat negatif intinya gitu ya, atau nafi dan isbat ya. Itu adalah jadi khobar bisa masuk dalam kalimat yang negatif atau yang ada unsur tidak ya. Kita lihat latihan soal di sini ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat tabelnya di situ. Muhammadun ya, al-jumlah ya atau kalimatnya adalah Muhammadun yuhibbul khaira ya. Muhammad itu mubtada pasti ya karena dia isim ma'rifat. Lalu yuhibbu adalah khobar ya, khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah gitu ya. Ini sedikit i'rab untuk yang sangat baru dasar mukhtarat, misalnya baru belajar mukhtarat ya, sudah bisa ya baca ini ya. Muhammad yuhibbul khaira. Yuhibbu adalah dia adalah khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Lalu khaira di situ adalah maf'ul bih, makanya dia khaira, jangan khairi, jangan khairu gitu ya. Muhammad mencintai kebaikan atau ya khair, baik ya. Atau menyukai kebaikan. Di situ nau'uha. Itu disuruh diisi nau'uha, berarti jenisnya apa? Jenisnya khobar tolabi, apa khobar ingkari, apa khobar ibtidai. Ya, berarti di sini adalah khobar yang ibtidai ya, karena nggak ada taukid di situ. Jadi al-mu'akid dikosongkan ya, karena emang nggak ada unsur taukid. Lalu nomor 2, wallahi inna Muhammadan yuhibbul khaira. Kalau ini ada wallahi, ada inna ya, berarti ada dua taukid ya, maka disebut taukid ingkari di sini ya, atau khobar ingkari ya. Jadi nau'uha khobar ingkari ya, demi Allah sesungguhnya Muhammad menyukai kebaikan gitu kan. Mu'akidnya atau alat taukidnya adalah qasam ya, wallahi berarti qasam, wawu qasam dan inna ya, ada dua ya. Lalu inna Muhammadan yuhibbul khaira ya, berarti ini satu ya, berarti dia tolabi ya, nau'uha tolabi. Lalu nomor 4 abuka karimun ya, ini di sini nggak ada unsur taukid nih, mubtada khobar doang. Abuka mubtada, karimun khobar, berarti dia masuk khobar ibtidai ya, mu'akid dikosongkan karena nggak ada. Lalu inna abaka karimun, ini juga hanya menambahkan inna, berarti dia tadi gampangannya pokoknya kalau ibtidai tanpa taukid, tolabi itu 1 taukid, kalau ingkari 2 atau 3 taukid. Berarti inna abaka karimun masuk dalam khobar tolabi ya, khobar
tolabi gitu. Muakidnya inna. Dan seterusnya ya, insyaallah bisa ya. Atau saya bacakan ininya biar cepat. Tallahi inna abaka lakarimun ya. Inna zaidan qadimun. Zaidun qadimun. Wallahi inna zaidan laqadimun ya. As-sama'u safiyatun. Inna sama'a safiyatun. Wallahi inna sama'a la safiyatun ya, la safiyatun ya. Itu insyaallah bisa ya, karena sudah dikasih contoh sampai 4 tadi ya, atau 5. Itu latihan soal untuk pembagian khobar ibtidai, tolabi, dan ingkari. Sekarang ke dhabit tsalits ya, kaidah ketiga, yaitu al-kalamu insya'i ya. Al-kalam insya'i ya adalah huwa kullu kalamin la yahtamil sidqan wala kadiban ya. Jadi semua kalam yang tidak membawa pada jujur atau dusta ya, benar atau dusta gitu ya. Maka di sini kita lihat apa aja kalam insya'i itu. Ternyata ada amr, nahi, istifham ya. Istifham itu pertanyaan ya. Jadi kalau perintah, larangan, pertanyaan berarti masuk dalam insya, bukan khobar. Kalau khobar kan berita, nggak mungkin dong kalau kita memerintah itu berarti berita, atau kita bertanya itu suatu berita, kan nggak mungkin ya. Jadi insya itu lawan dari khobar atau lawan dari berita ya. Maka masuk di situ kata perintah. Di sini contohnya adalah fasda' bima tu'maru ya, wa'arid anil musyrikin di ayat 94. Di situ contohnya ya, fasda' di situ adalah fi'il amr ya. Lalu nomor 2 adalah nahi ya. Nahi di situ contohnya adalah la taqrabuz zina ya, wala taqrabuz zina. Di situ ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina ya. Maka di sini adalah kalimat insya'i ya, kalam insya, masuk dalam kalam insya'i, gampang lah ya. Lalu istifham nomor 3. Pertanyaan mana? Madza di situ. Yas'alunaka madza uhilla lahum ya. Mereka bertanya padamu madza, apa? Uhilla lahum, yang dihalalkan bagi mereka. Ya, madza di situ adalah termasuk kalam insya'i karena berbentuk pertanyaan, bukan berita. Lalu nomor 4 adalah tamanin atau pengandaian. Contohnya di situ ya laitani kuntu turoba ayat 40 di akhir itu. Itu contohnya, yaitu surat An-Naba ya di sini. Wahai seandainya dulu aku itu tamanin itu pengandaian ya. Maaf, bukan wahai tadi, maksudnya di sini adalah penyesalan ya. Ya laitani kuntu turoba, seandainya dulu aku adalah tanah ya. Jadi orang kafir itu saat melihat neraka itu mereka bergumam, seandainya dulu aku hanya tanah ya, yang tidak tahu tentang kewajiban untuk muslim gitu kan ya. Penyesalan ya di akhirat nanti untuk orang-orang kafir. Lalu nomor 5 ya, jenis insya yang berikutnya adalah nida atau panggilan. Ya Dawudu ya. Ya Dawudu inna ja'alnaka ya. Di situ berarti ya Dawud adalah panggilan. Ya, jadi panggilan masuk insya ya, bukan berita. Lalu ta'ajjub ya, keterkejutan atau kekaguman. Mana contohnya di sini adalah ayat 17-nya. Qutilal insanu ma akfaroh. Mana ma akfaroh ya, ma akfaroh adalah unsur dari kalimat ta'ajjub ya, menunjukkan kekaguman di sini, walaupun kekaguman yang bersifat negatif ya. Di situ kan qutilal insanu, telah dibunuh manusia ya gitu ya. Manusia telah dibunuh, ma akfaroh, sungguh sungguh kalian benar-benar kafir gitu ya. Gitu. Sungguh kafir kalian ya, ta'ajub seperti itu ya. Jadi
kita tahu untuk ta'ajub sendiri itu ada yang ta'ajub qiyasi, ada ta'ajub yang simai ya. Ta'ajub qiyasi itu yang ada qiyas, maksudnya yang ada wazannya ya, yang bisa dikiaskan dengan wazan. Wazan ta'ajub sendiri ada dua ya, ada af'il bihi. Af'il bihi contohnya di surat Al-Kahfi ada absir bihi wa asmi'. Absir bihi wa asmi'. Ya, itu berarti wazan dari af'il bihi. Ya, berarti dia ta'ajub yang qiyasi. Qiyasi itu adalah dikiaskan dengan wazan af'il bihi, absir bihi, sama kan? Ya, itu namanya qiyasi. Lalu wazan atau bentuk ta'ajub yang kedua adalah qiyasi yang kedua adalah wazannya ini ma af'alahu. Ya, wazannya adalah atau bentuk qiyasnya adalah wazan ma af'alahu. Ma akfarohu di sini ya, di ayat 17-nya ma af'alahu atau ma akfarohu dikiaskan dengan yang ta'ajub bentuk ma af'alahu, ma akfarohu. Ya, af'ala diganti akfaro. Ya, itu cara membentuk kalimat ta'ajub di sini. Adapun kalau ta'ajub yang simai, yang dari orang Arab biasa berkata ya, yang bukan dari wazan, yang nggak ada rumusnya gitu ya. Jadi kalau simai itu nggak ada rumusnya, seperti kayak jamak taksir ya. Jamak taksir itu kan nggak ada rumus, tertentu. Seperti jamak mudzakkar salim kan ada rumusnya ya. Dia pasti belakangnya harus wawu dan nun atau ya dan nun, muslimuna, muslimina, atau kalau musanna itu muslimani, muslimaini. Tapi kalau simai atau jamak taksir ya, tadi jamak taksir itu kan rajulun, jamak taksirnya adalah rijalun ya, bukan dia tidak mengikuti kaidah yang rajuluna, tapi ada yang rijalun gitu ya. Atau misalnya kitabun ya, kitabun di situ jamak taksirnya kutubun ya, bukan kitabuna gitu. Nggak ada ya, karena benda ya. Ya, jadi itu jamak taksir itu mirip dengan jamak taksir itu simai ya, dari perkataan orang Arab ya, nggak ada rumus tertentu, sama seperti ta'ajub yang simai ini ya, yang nggak ada rumus tertentu. Contohnya ta'ajub simai itu adalah Masya Allah ya, Masya Allah adalah ta'ajub yang simai gitu. Adapun qiyasi tadi wazannya adalah ma'af'alahu dan af'il bihi ya. Ya, contohnya tadi udah disebutkan. Ya, tinggal dibuka lagi kitab Mulakhos ya. Di kitab Mulakhos insyaallah mudah ya cara memahami membuat kalimat ta'ajub ya, tinggal di murojaah lagi kitab Mulakhos ya. Makanya saya rekomendasikan sekali untuk yang yang mau belajar balaghah, bagusnya sudah khotam dulu nahwu kitab Mulakhos, lebih bagus ya, karena insyaallah sudah bisa mengi'rab kalimat dengan sempurna. Lalu nomor 7 adalah qasam, sumpah ya. Di situ di ayat contoh yang pertama adalah tallahi laqad arsalna ya. Jadi qasam adalah tallahi ya. Kalau qasam insyaallah mudah ya. Tallahi, wallahi, billahi ya, itu adalah qasam. Ya, jadi kalau sumpah itu masuk dalam kategori yang kalam insya'i ya. Bukan yang khobar atau berita ya. Ya, jadi udah 7. Sekarang yang jenis insya'i yang ke-8 adalah sighatul uqud ya, teks akad. Ya, misalnya di sini zawwajtuka ya, aku nikahkan kamu ya, zawwajtuka atau ankahtuka. Ya, jadi
ini adalah sigot dalam jual beli atau sigot dalam pernikahan ya, maka namanya sigot ukut ya, akad ya, maka dia masuk yang insya'i bukan kabar ya. Kan nggak mungkin aku nikahkan kamu lalu dijawab kamu dusta, kamu benar kamu jujur, kamu benar, kan enggak, tapi dijawab dengan qabiltu misalnya ya. Nah itu kan qabiltu nikah di sini ya. Jadi ada jawaban, perlu jawaban. Kalau perlu jawaban otomatis perlu jawaban dari lawan, otomatis dia bukan unsur berita tapi unsur selain berita gitu ya. Jadi ada 8 macam dari kalam yang insya'i ya. Kalau khobar tadi ada 3, kalau insya'i ada 8 ya. Untuk musnad dan musnad ilaih mungkin saya nanti jelaskan lagi ya. Sampai sini dulu ya, udah kita tutup. Subhanakallahumma, semoga mudah dipahami ya. Ini penjelasan ringkas untuk versi murojaah ya. Bagusnya memang ikut yang privat atau daurah yang lebih lambat penjelasannya atau lebih banyak contohnya, atau yang agak lama durasi belajarnya ya. Adapun ini hanya untuk murojaah agar biar semakin mungkin dalam ilmu balaghah. Jadi kita tutup. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas menyimaknya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.